Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hera dan Ibu Yulia sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman dan mahasiswa yang menyaksikan video saya. Tentu izinkanlah saya saat ini untuk membahas sedikit terkait komunikasi dalam organisasi yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi. Baik, sebelum kita masuk kepada poin-poin apa saja poin-poin komunikasi dalam organisasi, tentu saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi dalam sebuah organisasi terlebih dahulu. Karena melalui komunikasi, seseorang dapat berhubungan dengan orang lain dan dapat bertukar ide dan juga informasi yang dapat menambah wawasan seseorang atau karyawan dalam bekerja dan seorang manajer dalam mengambil keputusan. Nah, dengan komunikasi, seseorang dapat mengetahui apa saja sih yang diperlukan dari rekan kerjanya, karyawan juga dapat mengetahui apa saja yang diinginkan dari pimpinannya, dari atasannya, dan juga sebaliknya. Atasannya juga dapat tahu apa saja yang diinginkan dan diperlukan oleh karyawan dan juga bawahannya. Jadi, mengapa komunikasi dalam organisasi itu cukup penting atau sangat penting bahkan karena faktor-faktor tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, melalui komunikasi efektif dan efisien juga, itu juga dapat mempengaruhi nama baik perusahaan atau organisasi yang ada. Itu juga dapat mempererat hari kekeluargaan dari karyawan dan juga manajernya. Nah, mungkin teman-teman sekarang bertanya nih, apa sih hubungan dari komunikasi dalam suatu organisasi? Jadi, seperti yang kita tahu, organisasi itu kan adalah sekelompok dua orang atau lebih yang memiliki tujuan, visi, misi, dan juga pandangan dan keinginan yang sama. Tentu dengan adanya komunikasi ini, komunikasi itu merupakan sarana perekat yang memungkinkan sekelompok orang dalam suatu organisasi tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya. Nah, adapun karakteristik dari suatu organisasi adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antar anggota organisasi. Yang kelima, adanya koordinasi atau komunikasi. Yang keenam, adanya interaksi yang berulang-ulang. Nah, untuk membangun hubungan komunikasi dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan peran dari manajerial. Nah, menurut dari Mintzberg, terdapat 3 peran manajerial yang dibutuhkan seorang manajer dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah peran antar pribadi, yang kedua adanya peran informasional, dan yang ketiga adanya peran pengambilan keputusan. Nah, 3 peran tersebut sangat penting ada dalam manajerial. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, tentu pasti teman-teman pada bertanya nih, apa sih fungsinya? Nah, terdapat 3 fungsi utama dari komunikasi dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini artinya adalah komunikasi dalam organisasi itu berfungsi sebagai memperlancar pengiriman dan penerimaan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, seperti contoh, jika kita berkomunikasi dengan pimpinan kita atau sebaliknya, nah kita pasti mendapatkan informasi nih. Informasi tersebut berupa perintah atau berupa dan lain-lain. Nah, yang kedua itu sebagai fungsi pengendalian. Nah, dalam komunikasi dalam organisasi itu tentu komunikasi tersebut sebagai pengatur perusahaan, baik itu dalam bentuk laporan atau penetapan kebijakan dan juga perintah, sehingga komunikasi tersebut berperan sebagai pengendali dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga fungsinya sebagai persuasi, yaitu komunikasi itu interaksi antar karyawan, penugasan dari pimpinan mempererat hubungan antar karyawan maupun antar atasan dan bawahan dalam suatu pekerjaan. Nah, itu merupakan 3 fungsi utama dari komunikasi dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pola komunikasi atau pattern of communication. Nah, pola komunikasi yang ada dalam setiap organisasi itu berbeda-beda, tergantung dari besar kecilnya suatu organisasi tersebut. Secara umum, pola komunikasi itu dapat dikelompokkan menjadi saluran komunikasi formal dan juga saluran komunikasi informal. Nah, inilah yang merupakan bentuk-bentuk dari saluran komunikasi formal. Nah, yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah. Nah, seperti contoh bagaimana seorang
kepala organisasi memberikan instruksi kepada ketua kepala bidang eksternal. Nah, yang dimana informasi tersebut itu dapat berupa perintah, dapat berupa instruksi kerja yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, secara lisan itu seperti kita berkomunikasi pada umumnya yang langsung memberikan instruksi kerja secara langsung. Namun kalau jika tulisan itu kita bisa memberikan semacam surat tugas dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas. Nah, komunikasi dari bawah ke atas itu kurang lebih sama seperti atas ke bawah, tapi dibalik, yaitu komunikasi antara bawahan kepada atasan. Nah, komunikasi antara bawahan dan atasan itu seperti contohnya yaitu pemberian informasi terkait progres kerja yang dilakukan oleh departemen tersebut kepada kepala dari organisasi. Nah, setelah itu adalah komunikasi horizontal. Nah, dalam komunikasi horizontal itu komunikasi di antara kepala departemen kepada kepala departemen yang sederajat atau setingkat. Contoh komunikasi antara kepala departemen keuangan dan kepala departemen eksternal. Nah, itu komunikasinya itu dapat berupa seperti pemberian informasi dan juga lain sebagainya. Setelah itu ada komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal ini merupakan komunikasi yang dimana suatu kepala departemen itu memberikan informasi kepada bawahannya yang bukan merupakan bawahan dari departemen dia. Seperti contoh, kepala departemen keuangan memberikan informasi keuangan kepada kepala divisi hubungan masyarakat. Nah, itu merupakan komunikasi diagonal. Baik, itu kan merupakan saluran komunikasi formal. Nah, selanjutnya kita masuk nih dalam saluran komunikasi informal. Nah, dalam saluran komunikasi informal itu cenderung lebih bersifat fleksibel dan tidak ketat, berbeda dengan saluran komunikasi formal yang harus mengikuti hierarki atau tingkatan atau struktur organisasi. Nah, dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang berada dalam satu organisasi dapat berkomunikasi secara luas tanpa mempedulikan jenjang hierarki, kepangkatan, jabatan, dan lain sebagainya. Baik, setelah itu kita masuk pada hambatan dalam komunikasi. Nah, tentu dalam suatu komunikasi dalam organisasi itu tentu tidak selamanya berjalan mulus. Pasti adanya hambatan dan juga halang rintang dalam proses komunikasi. Nah, diantaranya itu adalah yang pertama, hambatan dari proses komunikasi itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti contoh, hambatan dari pengirim pesan. Nah, pesan yang dikirimkan dari atasan ke bawahan itu kurang jelas atau kurang dapat dimengerti, bersifat ambigu, sehingga itu merupakan salah satu hambatan dari dalam proses komunikasi itu sendiri. Yang kedua itu ada hambatan dalam penyajian simbol. Yang ketiga adalah hambatan penggunaan media komunikasi seperti sinyal yang kurang baik atau jaringan. Nah, yang kedua setelah hambatan dalam proses komunikasi itu sendiri adalah hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini maksudnya apa? Nah, seperti contoh pemberian informasi yang tidak jelas karena yang bersangkutan sedang sakit atau sedang ada gangguan kesehatan, sehingga dia tidak dapat menerima pesan dari karyawan lain itu dengan maksimal. Nah, yang ketiga itu adalah setelah hambatan fisik adalah hambatan semantik. Nah, hambatan semantik itu adalah kata-kata yang digunakan dalam komunikasi yang terkadang memiliki makna ganda atau ambigu yang tidak jelas dan juga berbelit-belit. Nah, yang keempat adalah hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis ini cenderung seperti bersifat sosial ya. Kadang seperti perbedaan nilai-nilai dalam pribadi dan juga perbedaan harapan antara pengirim dan penerima dari pesan komunikasi itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi dari komunikasi dalam organisasi. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.